materi berikutnya, yaitu tentang kesalahan dalam komputasi. Nah, ini poin yang akan dibahas ya, solusi analitik atau analisis, relative error, ada absolute error juga sebetulnya. Metode Runge-Kutta yang kedua, lanjutan teori Euler, sebetulnya ini pengembangannya saja. Lalu pemodelan dengan evaluasi. Nah, yang pertama, solusi analitik. Kita bisa menyelesaikan dari model pertumbuhan tak terbatas, contoh yang tadi dibahas itu, dengan persamaan diferensial melalui solusi analitik untuk mendapatkan nilai yang tepat. Jadi tadi itu nilainya bisa bergeser. Nah, nilai tepatnya yang mana itu bisa dicari. Secara umum solusi persamaannya ini tadi sudah ya. Turunan P terhadap T itu boleh diganti dengan R dikali P atau F TP tadi. Di mana populasi awal P0 adalah, jadi persamaan ini untuk mencari P tadi yang metode Euler tadi itu bisa digunakan juga metode seperti ini. Persamaan ini P sama dengan P0 eksponensial R kali T. Ini sama dengan metode Euler tadi. Jadi persamaan ini itu setara. Nah, yang dimaksud nilai tepat adalah yang hijau ini ya, yang warna hijau. Jadi yang biru ini adalah aproksimasi. Ini hasil dari Excel bisa nih. Aproksimasi saja pendekatan. Nah, nilai pendekatan itu pasti punya nilai tepatnya. Ini ada selisih, jadi antara prediksi atau pendekatan dengan nilai pastinya, eksaknya ya, itu ada selisihnya. Ini contoh saja ya, hasilnya kalau di plotting. Tabel-tabel tadi bisa di plotting seperti itu juga menggunakan Excel lah. Nah, yang berikutnya adalah relative error. Ada absolute error juga. Nah, absolute error itu adalah nilai mutlak dari perbedaan nilai eksak, nilai tepat tadi dengan nilai hasil komputasi. Jadi yang tadi, nah ini hasil komputasi nih, aproksimasinya tadi, pendekatannya dalam waktu rentangnya adalah stepnya 0,5. Ada nilai eksak, nah selisihnya itu namanya absolute error. Kemudian ada relative error. Relative error ini juga bisa diperoleh ketika sudah mendapatkan absolute error. Nah, relative error sendiri merupakan absolute error dibagi dengan nilai mutlak dari nilai eksak. Jadi kalau di persamaannya seperti ini, absolute error itu nilai mutlak dari correct itu sama C eksak tadi, dikurangi result hasil dari komputasi, hasil eksperimen, dicoba lah pendekatan. Jadi nilai correct dikurangi nilai result. Nah, relative error adalah absolute error dibagi dengan correct. Jadi sebetulnya relative error ya perbandingan biasa saja ya, perbandingan saja. Ini dikurangi dulu lalu dibagi dengan nilai correctnya. Maka diperoleh relative error. Kalau dipresentasikan ya nanti dikali 100%, nanti akan berupa dalam bentuk persentase. Itu aja. Contoh misal kita memperoleh hasil perhitungan dari ini ya, 0,356 dikali 10 pangkat 7 dikali 0,228 kali 10 pangkat minus 3. Kalau dihitung ya, dihitung seperti biasa, menghitunglah kalian bisa. Lalu akan diperoleh nilainya 0,081168 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini adalah correctnya, nilai eksaknya, nilai yang sebetulnya. Dengan menggunakan komputer, nah komputer itu kan punya akurasi yang berbeda-beda. Misal menggunakan akurasi 4 digit desimal, ya nanti akan berbeda dengan 3 digit desimal, beda dengan 2 digit desimal. Maka diperoleh hasil ya, resultnya. Karena mintanya 4 digit desimal, maka ambil saja 4 angka di belakang koma. Jadi 0,0811 10 pangkat 4. Nah, ini hasil saja. Nah, ini tuh sebetulnya nggak tepat ya, karena nilai tepatnya adalah ini. Kalau menggunakan teori pembulatan pun juga kurang tepat. Ini hasil komputasi saja ya. Jadi bisa dicari absolute errornya, correctnya tadi ini dikurangi result ya, itu diperoleh 0,00068 dikali 9,4. Kalau dibuat desimal ya 6,8. Ini buat desimal juga boleh. Ya. Atau dibuat seperti ini saja. Ini sudah absolute error. Lalu relative errornya berapa? Ya absolute. Ya, tadi absolute dibagi dengan correctnya.
berarti ini, maka diperoleh sekian. Dalam persentase diperoleh sekian persen. Itu ya. Jadi untuk yang absolute error boleh sampai sini, boleh sampai sini aja. Jadi yang tetap ini berada di sini nggak masalah, di sini juga nggak masalah, tapi sebaiknya di sini aja. Karena nanti untuk membagi dengan correct error. Nah, ini namanya relative error. Yang ketiga metode runut kota ya, ini lanjutan dari Euler sebetulnya. Metode runut kota merupakan perbaikan dari metode Euler pengembangannya. Menggunakan metode Euler sebagai prediktor untuk memprediksi, lalu menghitung garis miring atau slope of the curve atau gradient ya, kalau di kalkulus, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, corrected tadi. Nah, sebetulnya tidak harus menggunakan runut kota, kamu boleh menggunakan metode relative error pun nggak masalah, sudah akan bisa mendapatkan yang tadi correct numbernya. Nah, metode runut kota 2 juga disebut sebagai Euler's Predictor Corrector, jadi EPC. Metode EPC itu metode pengembangan dari Euler atau runut kota untuk memperbaiki metode Euler yang tadi. Nah, pada contoh kasus sebelumnya dengan metode Euler, pada slide yang tadi ya, yang pertemuan sebelumnya tadi ya, yang sistem dinamis itu kan ada contoh soal tadi. Nah, ini contoh soalnya tidak ditulis lagi, tetapi diketahui bahwa P0 nya kan tadi 100 dan dp per dt misal 0,1 P, sehingga fungsi pertumbuhannya kan FTP nya ya, pada T, P yaitu 0,100 adalah F 0,100 yaitu 0,1 dikali 100 P nya, maka diperoleh 10. Oke. Nah, ini FTP nya ya, pertumbuhannya, jadi nanti bisa diikuti saja. Nah, jika saat T-nya 0 dan delta T-nya 8 misal, perkiraan nilai pada T1 sama dengan 8 berupa titik pada garis singgung, yaitu 100 tambah 8 kali 10 sama dengan 180. Nah, nilai tepatnya yaitu 8, P8, pertumbuhan saat T-nya tadi 8. Itu sama aja, boleh ditulis 8,100 eksponensial dari 0,1 ya, kali 8 sebanding dengan 8,223. Nah, ini kalau diplot ya pakai Excel gitu, misal mau memplot dari untuk T-nya 0 sampai dengan T-nya 8 ya, dengan fungsi ini tadi. Oke, pakai ini fungsi garis singgung. Kemudian P-nya misal dengan rentang 50 ya, dari 0, 50, 100 seterusnya. Oke. Nah, nanti akan diperoleh posisi garis singgungnya ini. Garis singgungnya. Ya. Titik ini titik 8,223 diperoleh dari ini tadi. Kemudian titik yang biru ini adalah 8,180. Saat T18 diperoleh 180. Nah, disitu ada yang namanya garis singgung. Ini metode runut kota. Nah, untuk memperoleh perkiraan yang lebih akurat, jadi ini belum tepat ya, ini masih hasil perhitungan. Untuk memperoleh perkiraan yang lebih akurat, kita dapat menggunakan garis singgung pada titik 0 P0, titik 0 P0, titik 0-nya, ini P0 nya adalah 100 tadi ya. Jadi di titik sini, titik P0 nya kan tadi, nah ini P0 nya 100. Nah, ini titik P0 dan titik 8 P8. Titik P nya 8, P8 nya kan tadi 223. Nah, dengan dua titik ini ya, kita akan membuat akurasi. Jadi caranya tinggal ditarik garis lurus punya, garis lurus. Ini juga garis lurus pakai penggaris gitu. Nah, nanti akan ketemu persilangan ini, titik singgung namanya. Ini titik silang, titik singgung, titik pertemuan. Nah, karena kita belum mengetahui nilai P8 yang sebelumnya berapa, sebagai solusinya kita dapat menggunakan metode Euler terlebih dahulu untuk menghitung atau dianggap sebagai prediktornya, yaitu P8 sama dengan 180. Dengan pertumbuhan 8,180 sama dengan 0,1 dikali 180 diperoleh 18, sehingga diperoleh garis miring antara
0 P0 dan 88 yang merupakan nilai rata-rata. Tinggal dibagi saja ya, 10 tambah 18 dibagi 2 itu sama aja setengah dikali 10 tambah 18 diperoleh 18. Jadi yang hasil 18 ini sama hasil yang 10 tadi, yang di awal tadi itu. Nah ini tinggal di rata-rata tambah bagi 2 itu dividennya dan rata-rata. Dan diperoleh nilai pendekatan yang lebih akurat lagi, lebih bagus lah pendekatannya, yaitu P1 100 ditambah 14 kali 8 212. Nah ini ya, 8,212 itu di sini ini sebagai korektif ya. Tadi kan 8,223 adalah analitis dari perhitungan ya, dari perhitungan. Kemudian diprediksi yaitu 180. Nah, korektifnya itu nilai tepatnya itu antara 180 dengan 223. Tadi hasil persinggungannya yang garis biru ini. Nah, ini yang nilai tepatnya. Nah, berikutnya adalah pemodelan dengan evaluasi. Nilai error yang terlalu besar dapat mengakibatkan hasil simulasi jauh dari yang diharapkan. Ya, kalau errornya rentangnya besar sekali, nanti hasil simulasinya akan jauh dari nilai korektifnya atau yang diharapkan ya, nilai sebenarnya. Diperlukan evaluasi model yang dibuat untuk melakukan validasi model. Nah, ini model stock flow tadi ya, dalam pengembangan. Ini latihan saja, sama kayak tadi, tinggal diikuti aja ya. Hitung absolut error jika komputer memiliki akurasi 2 digit desimal seperti tadi ya. Kemudian diberikan nilai P0 yang 100 dengan fungsi pertumbuhannya 0,1 P dan delta 0,5. Tinggal diikuti aja rumusnya tadi, sudah ada contohnya, nggak perlu dihafalkan. Kalau ujian juga boleh buka materi kalau saya nggak masalah. Kemudian berdasarkan persoalan pertumbuhan sebelumnya, hitung relatif error dari metode Euler dan hitung anggota 2 terhadap nilai tepat, yaitu diberikannya sudah ada nilai yang diinginkan, P3 100E pangkat sekian itu setara